Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, khususnya kelas 7. Dan salam sejahtera untuk anak-anakku yang beragama selain Islam. Pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan materi pelajaran yaitu mengenai dinamika kependudukan. Dari dinamika kependudukan di sini, kalian nanti bisa menyimak video yang Ibu tayangkan. Simak baik-baik saya. Cakupan materi pada video kali ini yaitu yang pertama tentang kualitas penduduk dan yang kedua tentang pertumbuhan penduduk. Mari kita bahas satu persatu anak-anak. Kita mulai dari kualitas penduduk. Kualitas penduduk adalah taraf kehidupan atau tingkat kehidupan penduduk yang meliputi pemenuhan kebutuhan hidup utama seperti kebutuhan makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk adalah tingkat pendapatan, pendidikan, dan kesehatan anak-anak. Kita akan membahas tentang pendapatan. Kesejahteraan penduduk dalam suatu negara dapat diukur dengan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata setiap orang di suatu negara selama 1 tahun. Pendapatan per kapita ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus PI sama dengan GNP per P. PI itu adalah per capita income atau pendapatan per kapita. GNP adalah Gross National Product atau pendapatan negara dalam 1 tahun. P adalah population atau jumlah penduduk. Jadi pendapatan per kapita adalah pendapatan negara dalam 1 tahun dibagi jumlah penduduk. Dari manakah sumber pendapatan negara? Pendapatan negara bisa bersumber dari ekspor barang dan jasa. Nah, sebagaimana contoh dalam background video ini nampak ekspor barang dari Indonesia. Kemudian juga dari penghasilan pajak, dari hibah atau bantuan luar negeri, dan dari sumber lainnya. Kemudian dibagi dengan jumlah penduduk, akan ketemu pendapatan per kapita. Kita lanjutkan anak-anak. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi adalah pendidikan. Sebagai standar untuk menentukan tinggi rendahnya kualitas adalah persentase tingkat pendidikan formal yang telah ditamatkan. Misalnya, apakah tamat SD, SLTP atau SMP, SMA atau SMK, akademi, dan universitas. Semakin tinggi lama sekolahnya atau lulusannya, tingkat jenjang sekolahnya, maka akan semakin tinggi pula kualitasnya. Nah, berdasarkan Education Index yang dikeluarkan oleh Human Development Report pada tahun 2017, Indonesia berada di posisi ke-7 ASEAN dengan skor 0,622 anak-anak. Berikut urutannya. Yang pertama adalah negara Singapura dengan skor 0,832. Yang kedua Malaysia dengan skor 0,719. Yang ketiga Brunei Darussalam dengan skor 0,704. Yang keempat Thailand dengan skor 0,661. Yang kelima Filipina dengan skor 0,661. Dan yang keenam adalah Indonesia dengan skor 0,622 anak-anak. Jadi kita berada di peringkat 6. Kita lanjutkan lagi. Rata-rata lama sekolah di Indonesia dibandingkan negara-negara di ASEAN. Yang paling lama sekolahnya adalah negara Singapura, yaitu 11,5 tahun, Malaysia 10,2 tahun, Filipina 9,3 tahun, Indonesia 8 tahun. Jadi Indonesia berada di peringkat 4 ya anak-anak.
Yang kelima adalah Thailand 7,6 tahun, Laos 5,2 tahun, Myanmar 4,9 tahun, dan Kamboja 4,8 tahun. Nah, itu lama sekolahnya. Kita akan melihat provinsi yang ada di Indonesia, anak-anak. Ada 2 kelompok ya, kita kelompokkan 5 provinsi dengan lama sekolah tertinggi dan 5 provinsi dengan lama sekolah terendah. Kita lihat dari 5 tertinggi, anak-anak. Yang paling tinggi adalah DKI Jakarta 11,06 tahun, Kepulauan Riau 10,01 tahun, Maluku 9,78 tahun, Daerah Istimewa Yogyakarta 9,73 tahun, dan Papua Barat 9,73 tahun. Sementara 5 provinsi terendah adalah Gorontalo 7,83 tahun, Nusa Tenggara Timur 7,70 tahun, Nusa Tenggara Barat 7,69 tahun, Kalimantan Barat 7,65, dan Papua 6,66 tahun. Ya, itu lama sekolah di daerah provinsi tertinggi dan terendah, anak-anak. Mari kita lanjutkan. Nah, ini perkembangan rata-rata lama sekolah usia 15 tahun ke atas di Indonesia menurut data statistik pendidikan. Tahun 2015 itu lama sekolah 8,32, 2016 meningkat menjadi 8,42, 2017 meningkat lagi menjadi 8,50. Maaf anak-anak, bukan 5 tapi 8. Yang keempat, tahun 2018 meningkat lagi menjadi 8,58 setara SMP kelas 8. Jadi rata-rata lama sekolah di Indonesia untuk anak-anak usia 15 tahun ke atas itu hanya setara SMP, anak-anak. SMP kelas 8. Jadi tidak lulus SMP, itu rata-ratanya. Target 2018 8,7, target 2019 8,8. Coba yang 2018 kita belum mencapai target ya anak-anak, karena baru 8,58. Nah, itu gambaran kondisi pendidikan di Indonesia. Kita lanjutkan, yang ketiga adalah kesehatan. Tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk dapat diukur berdasarkan yang pertama, angka kematian kasar, angka kematian bayi, umur harapan hidup, keadaan gizi, dan keadaan lingkungan. Angka kematian kasar merupakan jumlah kematian tiap 1000 penduduk per tahun. Sedangkan angka kematian bayi merupakan jumlah kematian bayi di bawah umur 1 tahun setiap 1000 bayi yang lahir hidup dalam 1 tahun. Apakah yang dimaksud umur harapan hidup? Umur harapan hidup berkaitan dengan angka kematian bayi, yaitu rata-rata umur penduduk yang diperhitungkan sejak kelahiran sampai dia meninggal dunia. Ya, jadi pada umur harapan hidup ini dilihat dari umur seorang sejak lahir sampai mati, anak-anak. Nah, ini untuk mengetahuinya kita bisa membuat rata-rata dari jumlah penduduk yang meninggal dunia umur berapa. Biasanya di daerah atau di negara-negara maju memiliki umur harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara berkembang. Keadaan gizi mengapa menjadi tolok ukur kesehatan? Karena gizi ini berpengaruh terhadap kesehatan anak. Semakin baik gizinya, maka kesehatan juga semakin baik. Keadaan lingkungan juga mempengaruhi. Lingkungan yang bersih, yang nyaman, sehat, itu akan mendukung pada kesehatan. Sebaliknya, lingkungan yang kotor dan kumuh juga akan menyebabkan banyak penyakit anak-anak, sehingga akan mempengaruhi terhadap kesehatan.
Bagaimana anak-anak? Ada pertanyaan? Jika kalian ada pertanyaan, silahkan kalian tulis pada kolom komen di bawah ini. Kita lanjutkan, yang kedua adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah perkembangan jumlah penduduk di suatu daerah atau negara. Apa faktor penyebab pertumbuhan penduduk? Ada dua kelompok penyebab pertumbuhan penduduk. Yang pertama faktor alami atau faktor demografi, yaitu kelahiran dan kematian. Faktor non-alami atau non-demografi, yaitu migrasi atau perpindahan. Nah, kita akan melihat bagaimana kita menghitung pertumbuhan penduduk anak-anak. Yang pertama, dengan cara menghitung pertumbuhan penduduk alami atau natural increase. Rumusnya PT sama dengan PO ditambah L min M. Kurang plus ya anak-anak. PT itu adalah jumlah penduduk yang dihitung, PO jumlah penduduk awal perhitungan, L itu jumlah kelahiran, M itu jumlah kematian. Jadi PT pertumbuhan penduduk alami sama dengan jumlah penduduk awal tahun ditambah jumlah kelahiran dikurangi jumlah kematian. Kita lanjutkan anak-anak. Yang kedua, pertumbuhan penduduk migrasi. Rumusnya PT sama dengan PO ditambah I min E. PT itu adalah jumlah penduduk yang dihitung, PO jumlah penduduk awal perhitungan, I itu jumlah imigrasi atau migrasi masuk, dan E jumlah emigrasi atau migrasi keluar. Jadi pertumbuhan penduduk migrasi itu jumlah penduduk awal perhitungan ditambah jumlah penduduk yang keluar, jumlah penduduk yang masuk atau pendatang dikurangi jumlah penduduk yang keluar. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk total itu adalah menjumlahkan dari pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk migrasi anak-anak. Jadi rumusnya pertumbuhan penduduk total ini sama dengan PO penduduk awal perhitungan ditambah jumlah penduduk yang lahir dikurangi yang mati ditambah yang datang dikurangi yang pergi. Bagaimanakah penggolongan pertumbuhan penduduk ini anak-anak? Pertumbuhan penduduk dikatakan rendah apabila kurang dari 1% per tahun. Pertumbuhan dikatakan sedang apabila 1-2% per tahun. Dan pertumbuhan penduduk tinggi apabila lebih dari 2% per tahun anak-anak. Nah, kita lihat kelahiran atau fertilitas. Kelahiran adalah kenyataan bayi yang dilahirkan oleh seorang wanita selama periode suburnya antara umur 15 sampai 44 tahun. Kita akan mengenal istilah angka kelahiran kasar, yaitu angka yang menunjukkan banyaknya bayi lahir hidup tiap 1000 penduduk dalam 1 tahun. Angka kelahiran ini merupakan angka kelahiran kasar atau disebut angka kelahiran kasar karena penduduk yang dihitung mencakup semua jenis kelamin dan semua golongan umur anak-anak, belum dipisahkan. Rumus angka kelahiran kasar atau crude birth rate CBR sama dengan B per P kali K. B itu adalah kelahiran selama 1 tahun, P itu adalah penduduk per tengah tahun, K itu adalah bilangan konstan, artinya angka ini tetap anak-anak, yaitu 1000. Untuk menentukan tinggi rendahnya tingkat kelahiran digunakan penggolongan sebagai berikut. Angka kelahiran rendah apabila jumlah kelahiran kurang dari 20. Angka kelahiran sedang apabila jumlah kelahiran antara 20 sampai 30. Dan angka kelahiran tinggi apabila jumlah kelahiran lebih dari 30 anak-anak. Baik, kita lanjutkan lagi. Jangan lupa klik subscribe dan
tombol loncengnya ya, supaya kalian senantiasa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Kita akan bahas tentang faktor pendorong dan penghambat kelahiran anak-anak. Faktor pendorong kelahiran atau pronatalitas antara lain kawin usia muda, rendahnya tingkat kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, dan adanya penilaian yang tinggi terhadap anak, seperti anggapan banyak anak banyak rezeki. Faktor penghambat kelahiran adalah pelaksanaan program KB, keluarga berencana yang membatasi jumlah anak hanya 2, penundaan usia kawin, adanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 yang menyatakan bahwa seorang laki-laki boleh menikah usia 25 dan seorang wanita usia 20 tahun anak-anak. Adanya pembatasan tunjangan anak bagi pegawai negeri, adanya anggapan bahwa anak adalah beban orang tua, dan bertambahnya jumlah wanita bekerja. Itu menjadi faktor yang menghambat kelahiran. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan lagi dengan angka kematian. Angka kematian adalah jumlah kematian tiap 1000 penduduk dalam 1 tahun. Angka kematian kasar atau crude death rate merupakan angka yang menunjukkan jumlah kematian tiap 1000 penduduk dalam 1 tahun. Jadi menghitungnya tentang jumlah yang meninggal tiap 1000 penduduk dalam 1 tahun. Rumusnya CDR sama dengan D per P kali K anak-anak. D itu adalah jumlah kematian, P itu penduduk pada pertengahan tahun, dan K itu bilangan konstan, yaitu angka tetap 1000. Jadi jumlah yang mati dibagi jumlah penduduk kali 1000 anak-anak. Kita lanjutkan faktor pendukung dan penghambat kematian. Faktor pendukung kematian yang menyebabkan banyak kematian, maksudnya fasilitas kesehatan yang belum memadai, misalnya kekurangan rumah sakit, tenaga medis, dan kekurangan peralatan kesehatan. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Yang ketiga, kurangnya makanan bergizi pada kelompok masyarakat tertentu. Yang keempat, bencana alam dan wabah penyakit juga menyebabkan banyak kematian. Misalnya tsunami, gempa di Palu kemarin yang banyak menimbulkan korban nyawa, wabah penyakit, corona yang sekarang ini sedang berlangsung juga menimbulkan banyak kematian, peperangan, dan juga kecelakaan lalu lintas. Nah, ini merupakan faktor yang menyebabkan banyak kematian juga, dan bunuh diri serta pencemaran lingkungan yang mematikan. Nah, itu beberapa faktor yang mendukung banyaknya kematian anak-anak. Kita lanjutkan faktor penghambat kematian atau antimortalitas. Yang pertama, fasilitas kesehatan yang lengkap dan modern, sehingga setiap penyakit bisa diobati, kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap kesehatan. Misalnya pada video di samping kalian bisa melihat senam bersama, itu salah satu usaha untuk meningkatkan imun tubuh atau menjaga kesehatan. Lingkungan yang sehat, tercukupinya kebutuhan gizi masyarakat, negara dalam keadaan damai, adanya ajaran agama yang melarang umatnya untuk bunuh diri atau membunuh anak-anak. Baik anak-anak, setelah kalian simak pelajaran atau video yang Ibu sajikan tadi, di sini Ibu memberikan kesimpulan atau pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal ya. Nanti kalian kerjakan di folio bergaris. Soal yang pertama yaitu sebutkan pengertian dari dinamika kependudukan. Yang kedua, sebutkan pengertian dari komposisi kependudukan.
Yang ketiga, sebutkan pengertian dari sensus penduduk. Ya. Dari ketiga soal itu nanti kamu kerjakan dengan baik, dan kalau kalian tadi menyimak dengan baik video yang Ibu tayangkan tadi, insya Allah kalian akan bisa menjawab semua soal-soal yang Ibu berikan. Dan Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.